Film Filipina itu memang ada aja gebrakannya. Ditonton banyak begituannya, tapi kalau nggak ditonton penasaran. Apalagi pemainnya pada bening-bening. Sama halnya dengan film yang kali ini kita bahas. 3 orang sahabat menjalin hubungan yang tak biasa dan sepertinya agak aneh. Saking jauhnya hubungan mereka, tidak ada yang bisa menggantikan salah satu dari mereka. Hingga pada akhirnya, satu di antara 3 dari mereka meninggal. Film dengan judul Trouble yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. 2 orang tante-tante ini bernama Hana dan Yisai. Bisa dibilang kalau mereka ini teman yang hampir tak terpisahkan. Bahkan mungkin lebih dari sekedar itu. Lalu ada seorang pria bernama Juan Cho yang juga menjadi bagian dari persahabatan mereka. Juan Cho bekerja di sebuah kafe dan pintar dalam hal membuat kue. Biasanya, Juan Cho akan memberikan kue buatannya pada Hana dan Yisai. Mereka berjanji sampai kapanpun dan sampai tua pun akan selalu bersama meski apapun yang terjadi keadaannya. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Juan Cho meninggal dunia. Tidak dijelaskan kenapa dia meninggal, tapi sepertinya dia karena kecelakaan. Yang pasti, Hana dan Yisai sangat terpukul dan kehilangan. Ibu Juan Cho merelakan kepergian anaknya itu. Hana terus-terusan berkata kalau dirinya yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Juan Cho. Dia tidak bisa menjaganya. Tapi ibunya Juan Cho sudah merelakan dan tidak ada yang salah atas peristiwa ini. Sejak kehilangan Juan Cho, persahabatan mereka seolah-olah menjadi ada yang hilang. Dan yang paling tidak bisa move on adalah Hana. Dia selalu memikirkan Juan Cho, bahkan ketika Yisai berbicara dengannya, Hana sampai tidak fokus. Hal itu ternyata membuat Yisai jadi kesal. Kenapa Hana tidak bisa move on dan terus-terusan merenung memikirkan Juan Cho? Tidak seharusnya mereka begini. Meski Juan Cho telah tiada, tapi masih ada Yisai yang selalu ada buatnya. Apalagi mereka ini tinggal satu rumah. Namun Hana terdiam dan masih saja kurang memperdulikan Yisai. Meski begitu, Yisai tidak ingin menyerah dan berniat membuat Hana kembali bersemangat. Yisai mencoba mencari cara dan membuat ide. Bagaimana jika mereka mencari pengganti Juan Cho? Awalnya, Hana tidak yakin, tapi apa salahnya untuk dicoba? Beberapa pria dan wanita menjadi target mereka untuk dijadikan teman baru pengganti Juan Cho. Hingga terpilihlah salah satu cowok. Tidak pikir panjang, mereka langsung berkenalan dengan cara begituan bertiga. Sama halnya dengan apa yang mereka lakukan dulu ketika masih ada Juan Cho. Sayangnya, Hana ternyata masih kepikiran Juan Cho dan bahkan tidak bisa melupakannya. Alhasil, malam itu gagal. Yisai tidak habis pikir bagaimana bisa Hana kepikiran sama Juan Cho yang sudah meninggal saat mereka sedang bertempur. Namun, Yisai memilih untuk diam dan tidak begitu ingin membahas kejadian semalam lagi. Pada akhirnya, Yisai mencoba mengajak Hana untuk melanjutkan hal semalam berduaan saja. Ya, meski enak, namun Hana tetap merasa ada yang kurang. Lalu suatu hari, Hana berada di kafe tempat di mana Juan Cho dulu bekerja. Salah satu karyawan yang bernama Dawn menginformasikan pada Hana kalau kafe mereka akan tutup sebentar lagi. Tapi Dawn melihat sesuatu yang sedih dari matanya Hana. Saat itu, Dawn memutuskan untuk menemani Hana. Sementara itu, suatu pagi Hana melihat Yisai mulai move on dengan membawa temannya ke rumah. Hana melihat itu dan membuatnya jadi bertanya-tanya. Tatapan di antara mereka seperti menjelaskan kalau mereka ini sedang tidak baik-baik saja. Hana pun tidak mau kalah. Kini, Hana berteman dengan Dawn. Makin hari Hana sering melihat Yisai sering bergonta-ganti teman. Apakah semudah itu melupakan Juan Cho yang selama ini menjadi sahabat mereka? Ya, Yisai realistis saja. Juan Cho sudah meninggal, dan orang meninggal tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Apalagi hidup terus berjalan. Mau sampai kapan mereka terjebak di masa lalu? Sejak itu, hubungan Hana dan Yisai mulai renggang.
Suatu hari, Hana pergi ke makam Juancho sambil memperkenalkan Dawn pada Aja. Kini, Hana punya teman baru. Tapi, bagaimana dengan Yisei? Jadi, hari itu adalah hari ulang tahun persahabatan mereka dengan Juancho. Kebetulan ada Dawn dan Hana mengajaknya juga menjadi bagian dari mereka. Malam itu, mereka merayakan pesta kecil-kecilan. Yisei melihat kini Hana lebih condong ke Dawn dibandingkan dirinya. Hana sudah melupakan dirinya. Apakah ini akhir dari persahabatan mereka? Meski begitu, Yisei tidak marah pada Dawn karena dia sudah membantu Hana pulih dari keterpurukan. Sebuah tato terukir di tangan Dawn dibentuk oleh Hana sebagai tanda kalau Hana dan Dawn telah menjadi teman dekat. Dan malam itu, Hana bersama Dawn akan tempur. Tapi ternyata Yisei juga ingin ikutan bergabung. Pada akhirnya Yisei diperbolehkan bergabung oleh Hana. Tapi Hana merasa ini sepertinya tidak benar. Hana hanya ingin bersama Dawn karena Yisei seolah-olah menguasai dirinya. Pada akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Bahkan sampai membahas meninggalnya Juancho disebabkan karena Hana tidak bisa menjaganya dengan baik. Yisei tidak sengaja mengucapkan kata-kata kasar tersebut. Yisei sangat marah pada dirinya dan kehidupan yang ia jalani. Kenapa hidupnya bisa menjadi seperti ini? 1 tahun akhirnya telah berlalu. Hana dan Yisei terlihat berada di depan makam Juancho, mengenang kembali persahabatan mereka yang dulu pernah terjalin. Meski terpisahkan oleh dunia yang berbeda, namun mereka masih tetap ingat padanya. Hana kini bersama Dawn meninggalkan Yisei sendiri. Tapi dia tidak mengapa dan rela Hana bersama dengan teman barunya. Itulah tadi alur cerita film Truple. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.